analisis maupun secara data. Tujuan dari logika saintifik ini sendiri adalah agar kita tidak tersesat dalam pikiran sesat berpikir. Sesat berpikir itu adalah yang mana kita berpendapat tanpa adanya analisis maupun data yang belum kita temukan, seperti itu. Adapun dari penalaran oposisi sendiri adalah penalaran pertentangan antara dua pernyataan dengan term yang sama, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah hubungan logisnya, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penelitian benar atau salah terhadap dua pernyataan yang dibandingkan dua pernyataan, yaitu keduanya yang berbentuk pernyataan yang sudah disebut yang terdiri atas dua term sebagai subjek dan predikat. Di dalam term ini sendiri terdiri dari subjek, predikat, kopula, dan kuantor. Kopula ini adalah mencakup semua kalimat, sedangkan kuantor sendiri adalah hanya kalimat depannya saja. Sedangkan oposisi menurut bahasa kasarnya sendiri adalah kalimat penentang, sedangkan subjek itu adalah kata benda, predikat kata kerja. Di dalam kuantor sendiri ada dua, yaitu kuantor universal dan paradigma popular. Kuantor universal sendiri yaitu mencakup semua prosesi atau mencakup semua anggota yang ada di dua kalimat tersebut, sedangkan partikular menghubungkan antara proposisi kalimat satu dengan proposisi kalimat yang kedua. Proposisi yaitu kalimat pernyataan yang memiliki arti umum maupun memiliki arti utuh. Dalam penalaran oposisi sendiri ada 4 jenis, yaitu oposisi kontrarik, oposisi subkontrarik, oposisi kontradiktorik, dan oposisi subalternasi. Kita akan membahas jenis yang pertama, yaitu jenis oposisi kontrarik. Oposisi kontrarik yaitu pertentangan dua proposisi universal atas dasar term yang sama tetapi berbeda kualitasnya, yaitu keduanya kuantor umum, yang satu afirmatif dan yang lainnya adalah negatif. Rumusnya, semua S adalah P dan semua S bukan P. Hukumnya, apabila pernyataan yang satu diakui benar, maka pernyataan yang lainnya salah. Apabila pernyataan yang satu diakui salah, maka yang satu bisa benar maupun salah. Contohnya yaitu kalimat pertama yaitu semua anggota DPR korupsi, dan yang kedua semua anggota DPR tidak korupsi. Dalam kalimat pertama semua ini, kalimat pertama dan kedua ada semua, itu merupakan kalimat kuantor atau kalimat depan. Sedangkan dari anggota DPR ini adalah subjek, sedangkan korupsi merupakan predikat. Yang membedakan oposisi kontrarik ini adalah dari contoh tersebut semua anggota DPR korupsi, kedua semua anggota DPR tidak korupsi. Jadi apabila kalimat pertama telah menyebutkan kalimat yang telah diakui benar, maka yang kedua pasti salah. Seperti itu. Jenis yang kedua yaitu oposisi subkontrarik. Oposisi subkontrarik ialah pertentangan dua proposisi partikular atas dasar term yang sama tetapi berbeda kualitasnya, yaitu keduanya berkuantor khusus, yang satu afirmatif dan yang lain negatif. Terus rumusnya, sebagian P adalah sebagian S adalah P, sebagian
sebagian S bukan P. Buktinya, apabila pernyataan yang satu diakui salah maka yang lain dinyatakan benar. Dan yang kedua, apabila pernyataan yang satu diakui benar maka yang lainnya belum tentu benar maupun belum tentu salah. Contohnya, sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat korupsi, dan yang kedua, sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak korupsi. Jadi dalam kalimat kontradiktif menyebutkan dari sebagian pernyataan kalimat tersebut, bukan yang seperti yang pertama yaitu menyebutkan semuanya. Jadi apabila sebagian telah disebutkan benar maka sebagian lagi belum tentu benar maupun belum tentu salah. Yang ketiga yaitu oposisi kontradiktori. Oposisi kontradiktori ialah pertentangan dua pernyataan atas dasar term yang sama tetapi berbeda kuantitas dan kualitasnya. Jadi oposisi kontradiktori ini adalah oposisi untuk menyatakan pertentangan antara dua pernyataan, yang mana dua pernyataan itu memiliki term yang sama akan tetapi memiliki jenis dari ucapan yang berbeda kualitasnya maupun kuantitasnya. Rumus dari oposisi kontradiktori ini adalah semua subjek adalah predikat. Ada subjek yang bukan predikat. Opsi lain, semua subjek bukan predikat, ada subjek yang predikat. Hukumnya, apabila pernyataan yang satu diakui benar maka yang lain pasti salah. Dan yang kedua, apabila pernyataan yang satu diakui salah maka yang lain pasti benar. Jadi tidak seperti jenis-jenis yang lainnya. Yang ini apabila benar pasti salah dan yang salah pasti benar. Apabila yang satu salah yang lain pasti benar. Tidak seperti yang lainnya, apabila kalau salah bisa saja yang satu menjadi benar maupun yang satu menjadi salah. Seperti itu. Contohnya, semua anggota DPR korupsi. Itu kalimat benarnya. Itu kalimat yang pertama. Dan yang kedua, sebagian anggota DPR tidak korupsi. Jadi tidak semua dari pernyataan yang pertama itu benar. Bisa saja yang kedua itu benar dan yang pertama salah. Adapun jenis keempat dan jenis terakhir yaitu oposisi subalternasi. Oposisi subalternasi ialah pertentangan dua pernyataan atas dasar term yang sama dan berkualitas sama tetapi berbeda dalam kuantitasnya. Subalternatif bukanlah suatu oposisi tetapi hubungan logis. Adapun rumus dari oposisi subalternasi yaitu apabila semua subjek yang predikat, ada subjek adalah predikat. Ada subjek yang bukan predikat, semua subjek bukan predikat. Hukumnya, apabila pernyataan partikular diakui salah maka universal pasti salah. Dan apabila pernyataan benar maka universal bisa diakui benar, belum bisa diakui benar karena bisa benar maupun salah. Contohnya, sebagian anggota DPR
sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat korupsi, dan yang kedua semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat korupsi. Jadi di sini hanya membedakan kuantornya, yaitu kalimat depannya. Jadi apabila kalimat pertama menggunakan kata sebagian, maka yang kedua menggunakan kata semua, dan begitu sebaliknya. Jadi seperti itu pembahasan penalaran oposisi kita. Apabila ada salah kata dan perkataan yang teman-teman tidak pahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya di sini juga hanya belajar, karena ini merupakan tugas dari dosen saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.